underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, di Hari Guru tahun ini sepertinya para guru ini bersuka cita karena menyambut diluluskannya seorang guru yang diduga menganiaya muridnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Iya, itu hebat ya, putusannya bebas. Yang sudah menjadi heboh karena dituduh menganiaya anak didiknya dan orang tuanya nggak terima. Kalau nggak salah orang tuanya aparat ya. Betul. Maka ditangkap, ya ditahan macam-macam. Nah sekarang udah dibebaskan. Nah, dibebaskannya kok persis pada Hari Guru, perayaan Hari Guru gitu Nah ini jangan salah ya. Seperti kita ketahui kalau Hari Guru itu tahun-tahun yang biasanya itu kan ada itu penobatan guru teladan ya macam-macam itu. Jadi sepertinya itu dunia pendidikan Indonesia itu masalahnya nggak ada yang serius. Nah sekarang sebetulnya yang perlu kita pikirkan itu justru tahun ini itu sangat prihatin loh. Itu ada kejadian banyak yang diviral ya. Diviral di internet ya, di TikTok atau IG. Itu ada murid SMP yang belum bisa baca. Ya, itu. Terus ada juga SMP yang tidak bisa melakukan pembagian. Ya, kemarin yang viral itu ada kepolisian yang di tengah jalan mencoba menanyain seorang seprapat ditambah seprapat berapa, itu jawabnya 2. Ya itu sampai kepalanya pusing kan. Ini kok bisa begini, udah dijelasin macam-macam. Mengambil contoh dari daun yang dipotong separuh seprapat itu kok juga nggak bisa mudeng ya. Itu yang salah siapa? Nggak cuman itu, ini ada yang viral dari seorang IG ya, IG-nya seorang guru juga begitu. Anak SMP itu ditanyain 12 bagi 3 berapa? Jawabnya anak murid SMP tadi melongo. Nggak cuman itu, dicoba lagi 24 bagi 3 juga nggak bisa. Jawabnya dapat 3. Nggak cuman itu loh. Ya sekarang ini murid SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan ya. Iya betul. Itu suruh baca jam analog. Itu nggak bisa kok. Ya jam analog itu kan jam yang bentuknya biasanya bulat, angkanya itu ada 1 sampai 12. Betul. Terus ada jarum pendek sama jarum panjang. Lah ini anak SMK itu dipasanglah jam itu menjadi 10-12 menit. Ditanyain ini jam berapa? Jawabnya jam 22 lebih 27 menit. Nah ini gimana? Ya, terus sekarang dibalik. Disuruh gambar. Ya, ini panggil murid yang lain disuruh gambar. Ya, sekarang gambarlah. Kalau jamnya 21:45 menit tuh gambarannya di dalam jam analog tuh berapa? Ya, keluarnya jarum pendek itu di 10, jarum panjangnya di 3. Jadi dia ini kan jadi 10-3. Jadi jam 21:45 itu kalau di jam analog jadi disulap menjadi jam 10 lebih 3 menit. Ya? Lah ini yuk gimana? Hal-hal yang seperti inilah yang sekarang populer disebut sebagai pelajar kosong. Statusnya pelajar tapi otaknya kosong. Kira-kira kalau seperti ini siapa yang salah Om Bob? Yang mengajar atau yang diajar? Nah ini seperti mana antara ayam dan telur ya kan? Mana yang lebih dulu ada? Nah ini sama. Ya jadi sepertinya guru-guru sekarang ini harus prihatin. Jangan kalau Hari Guru tuh malah sepertinya wah euforia perlu dirayakan dengan bagus. Sebetulnya justru harus menjadi perasaan prihatin. Kamu posisinya sebagai guru. Kenapa kok anak didik kita tuh munculnya jadi pelajar kosong tadi itu? Ini kan bikin malu. Dan menurut riset itu bahwa IQ di Indonesia itu di bawah rata-rata. Ya, kalau rata-rata itu antara 95 sampai 100,
100 lebih sedikit ya. Tapi kalau di Indonesia itu cuman 78,4. Ya, dibandingkan dengan Asia Tenggara kita paling bawah. Ya, dibandingkan dengan Myanmar aja jauh. Myanmar itu 91,2. Dibandingkan dengan Thailand, Thailand 88,7. Indonesia 78,4 ya. Dibandingkan Malaysia, tetangga kita yang serumpun, yang dulu kita pernah ngirim guru untuk mengajar di sana, itu juga IQ-nya 87,6. Nah, ini terus gimana? Apakah ada yang protes dengan hasil riset ini, Om Bob? Ya, bagi yang protes itu mengatakan bahwa hasil riset ini kan dilakukan lembaga internasional. Wah, mungkin kan tekniknya beda. Ya, bahwa dia malah membela bahwa tidak mungkin IQ-nya di Indonesia itu sekian, ya anaknya Indonesia itu pinter kok, jadi pinter-pinter anaknya ya. Kalau IQ-nya seperti itu tuh udah bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa. Lah ini kalau memang ada yang membela seperti ini, ya mestinya ini boleh dikatakan sama dengan peribahasa itu loh, muka jelek cermin dibelah. Ya kan? Jadi ini hasilnya jelek, yang disalahkan orang lain, yang riset yang salah. Tapi secara kenyataan itu investasi asing mau masuk di Indonesia juga salah satu keluhannya itu SDM-nya. Dan terbukti ini beberapa kasus contoh. Coba kalau nggak percaya tadi itu yang protes bahwa tidak percaya, suruh jalan-jalan ke stasiun kereta api ya, atau ke stemplat bis, atau tengah orang yang jual buah yang macam-macam itu tanyain coba. Ya memang kenyataannya banyak. Ya kalau banyak tuh ya bukan berarti semua ya. Cuman kalau sudah ada itu sudah menjadi sampel. Ini nggak boleh terjadi. Solusinya seperti apa, Om Bob, supaya hal ini tidak terjadi lagi? Ya, ini kan kompleks sekali ya. Udah wah ini udah rusaknya udah sampai dasar lah ya. Kita kecewa. Ya, satu yang pertama kali harusnya itu disiplin. Gurunya disiplin, muridnya disiplin. Memang betul kata-kata orang yang normal, kalau dilahirkan normal ya, itu memang tidak ada yang bodoh. Bedanya orang bodoh sama orang pinter kan, orang bodoh itu belum tahu. Kalau orang pinter itu dari orang bodoh yang dikasih tahu terus dia jadi tahu, itu namanya orang pinter. Nah sekarang orang yang masih bodoh, kalau mau pinter kan diajarin, dia tahu kan. Tapi orang ini nggak disiplin. Suruh baca buku nggak dibaca. Ya suruh datangnya nggak boleh terlambat, datangnya terlambat. Lah anak-anak itu kan tidak ngerti mana yang betul, mana yang baik. Jadi kalau ada guru yang memberi pelajaran dan anaknya ini ternyata tuh melenceng atau ngalamun atau apa, kan karena dia belum tahu baik atau buruk, kan mesti dihukum kan. Hukumnya suruh berdiri 1 jam misalnya ya. Terus kalau jamnya sekolah tuh pulangnya jam 2 karena kamu tadi kerjaannya nggak beres, maka dihukum pulangnya mundur 1/2 jam. Itu adalah teknik-teknik untuk menggiring orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah ini orang tuanya juga jangan terus membela anaknya yang benar tadi. Seperti tadi itu yang dibebaskan itu kan orang tuanya bela anaknya. Dan gitu ya. Jadi untuk membuat situasi lebih baik itu ya tadi itu kuncinya disiplin, termasuk disiplin dalam memberi nilai sama murid. Ya jangan berdiri di balik aturan. Katanya ada aturan ya. Kita nggak ngerti itu aturannya tertulisan ya. Bahwa semua yang sekolah itu harus naik kalau akhir tahun. Kalau tidak naik, makanya yang dianggap gurunya tidak bisa ngajar. Nah ini guru yang baik itu harus berani melanggar. Jadi semua aspek di dalam pengelolaan sekolahan ini memang harus dilihat semua. Jadi guru-guru itu harus punya sikap juga menjadi seorang yang memang pendidik, bukan seorang yang mencari pekerjaan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.
underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.